intinya dia punya pegangan gitulah. Cuman mungkin dia lupa kali nggak ditaruh ya kan. Pantes kata gue, iya tuh temennya bawa sesuatu katanya kan. Nggak lama apa be? Udah. Lurus aja. Apaan Gil? Gue pikir Agil yang ngomong. Nah dengar jalur Torean itu kan lumayan horor lah ya, makanya kata orang mah ya kan, masih wangi lah pokoknya. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Riko Kobe di High Story 66. Dan di kesempatan kali ini gue gak akan bawain cerita, tapi kita udah kedatangan tamu nih. Salah satu racun yang bisa gue bilang, yang ngenalin gue sama dunia pendakian. Kita sambut, halo Bang Rian. Halo Bang Kobe. Ada Bang Rian, panggilnya Bang Rian apa Bang Gepeng? Apa aja boleh dah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ente gimana nih Be? Aman. Aman. Sekarang mantep ya udah punya channel YouTube ya kan. Belajar Bang. Nah cakep. Jangan belajar yang enggak ya. Siap. Lagi belajar nyelat jangan itu. Nah, Bang Rian, ngomong-ngomong belum lama ini habis naik nih Iya benar. ke gunung mana tuh Bang? Rinjani. Rinjani. Kapan naik lo? Sebulan yang lalu udah kalau nggak salah. Udah sebulan. Udah sebulan yang lalu. Tapi masih hangat dong. Masih hangat lah. Masih seger lah itu mah. Dan gue denger lu ngalamin pengalaman horor tuh pas naik Rinjani. Iya betul itu parah. Dan ini yang pertama kali, maksudnya biasanya sih naik gunung biasa aja ya. Tapi baru kali ini gue nggak tahu ngapa kacau pokoknya buat gue. Dan di sini baru gue ngerasa rada gimana ya? Bisa dibilang rada takut lah. Penasaran dengar cerita dari Bang Rian atau Bang Gepeng? Tonton terus videonya. Buat kalian yang belum subscribe, boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan selanjutnya kita persilahkan Bang Rian buat nyeritain ceritanya. Gimana Bang Rian? Lu naik kapan, sama siapa, lewat jalur mana? Bebas. Lu cerita mau mulai dari mana? Gue naik itu pokoknya udah sebulan yang lalu. Itu lagi pas arus mudik arus mudik balik. Nah, gue berangkat itu start itu hari Sabtu pagi jam 8. Dan itu parahnya itu gue kejebak macet. Baru jalannya udah banyak rintangannya lah pokoknya lah. Jebak macet itu nggak tanggung-tanggung. 12 jam itu baru nyampe Bekasi Oh, lu lewat jalur darat. Gue lewat jalur darat. Gue sempet dengar tuh katanya rame ya, viral juga tuh. Iya rame itu, sempet rame itu. Macet parah Macet satu. parah itu, macet parah. Nah gua itu nyampe itu Selasa Bayangin lu berangkat hari Sabtu, nyampe hari Selasa. Terus pas nyampe itu 10-an lah, jam 10 jam 11 nyampe base camp. Gue lewat Sembalun ya, Sembalun turun Sembalun. Nyampe udah nggak pakai banyak ini lagi lah, pokoknya udah nggak banyak cincong ya kan. Nyampe udah packing ulang, sarapan dulu, berangkat tuh jam 12. Jadi nggak ada break istirahat tidur dulu gitu? Nggak ada, udah karena kita udah ngejar waktu dong. Kita ya udah kelamaan di jalan kan. Udah gue jalan, itu gue nggak sendiri, gue itu sama temen gue. Kebetulan teman kerja, gue teman kerja itu bertiga lah sama gue ya totalnya. Tapi di sana rame, banyak orang. Dan gue gabung. Gue tuh ini baru pertama kali sebenarnya gue ikut OT baru pertama kali gue ikut OT. Kenapa? Intinya sih ngincer karena biar mudah kali ya. mudah, satu mudah, yang kedua terjangkau. Intinya cuman kita
paling di waktunya doang emang sedikit lama. Beda dong sama yang naik pesawat dong. Pesawat mah kan dia lah bentaran juga nyampe ya kan. Pokoknya total semuanya itu orang ada 50 orang nih Di open trip itu. open trip itu. Cuman gua sebelum berangkat open trip itu gua udah ngubungin pihak OT-nya kalau gua itu intinya biarpun ikut OT tapi gue perlengkapan semua pribadi gue bawa sendiri. Jadi gue nggak ngandelin OT-nya. Kenapa tuh begitu? Karena ya gimana ya, mungkin satu gue udah kebiasaan juga kali ya. Oh iya. Buat apa-apa tuh mandiri. Tetap gue sih tetap ikutin prosedur dia, tapi gue tetap konsisten gue juga. Pokoknya apa-apa gue bawa sendiri. Tenda pun semuanya bawa sendiri kan, harusnya kalau OT kan udah disediain ya, kalau gue nggak, beda. Biar nggak hilang rasanya ya. Betul, tetap kalau gue sih mikirnya ke situ. Nah udah tuh, akhirnya gue tuh jalan itu jam start itu dari base camp kalau nggak salah jam 12. Nyampe start buat pendakian itu jam 12:30 lah, karena banyak ngobrol-ngobrol akhirnya 12:30 di sana. Tuh gue mulai dari situ tuh. Nah ini sebelumnya nih gue naik ke Rinjani, gue nggak pernah tuh namanya nonton YouTube dulu, searching. Paling gue nanya cuma satu yang paling gue tanya doang, sumber air ada di mana aja. Udah gitu doang kalau gue kan. Jadi patokan gue ya udahlah ada sumber air ya kan. Nah dari pas turun mobil bak ya jatuhnya ya kan, pas dianterin dari base camp kan pakai mobil bak ya kan ke situ. Pas turun sih gue lihat kiri kanan ya kan, wah gue pikir bakalan normal aja. Emang cakep sih Rinjani, lu gila lu. Wah kata gue pikir bakalan normal nih perjalanan gue, berjalan mulus nih feeling gue deh. Ya udahlah, start gue 12:30 udahlah gue mulai jalan. Itu masih nyantai ya kan, 1:30 siang. nyantai karena target gue tuh sebenarnya nyampe Pelawangan itu tuh ya sekitar jam 8-an malam lah. Karena gue kan pengen jalan nyantai ya kan. Ya udah tuh. Nah, ternyata di situ tuh ada jasa ojek be, ternyata gue baru tahu, orang kan gue bilang gue mah nggak pernah searching, nggak pernah nanya, wah ada jasa ojek ini. Dari pos 1 ke pos 2 ada kalau nggak salah itu ya, bukan di pos 1, pokoknya dari pas turun mobil bak itu tuh pokoknya udah ada jasa ojek lah ya kan. Harganya itu kalau nggak salah 150.000 tuh yang mau naik ojek tuh, dari situ yang mau praktis sampai pos 2. Cuman gue enggak, karena gue kan niatnya mau healing dong, mau nikmatin perjalanan. Ya udah gue jalan nyampe kandang sapi, nyampe pos 2 itu lancar, masih lancar. Cuman kabut be, yang gue bingung itu gue sedikit rada kaget juga ya ngeliat kabut sana. Udah kabutnya tebal juga nih kata gue kan. Ah udahlah jalan aja kan, mungkin iklim di sini mah begini kan. Jalan nyampe pos 3 masih lancar lah, pokoknya nggak ada kendala, masih aman. Nyampe pos 4 dah kalau nggak salah itu udah mau maghrib deh posisi. Gue break dulu dong, ngejar maghrib dulu, maksudnya jangan sampai jalan pas maghrib ya. Iya. Terus ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya berangkat jalan-jalan tuh jam 7 dari pos ini. Itu target gue nyampe Pelawangan jam 8 udah hilang lah pokoknya, udah nggak mikirin, akhirnya yang penting mah nyampe aja ke Pelawangan biarpun pelan-pelan. Akhirnya mutusin ya udah sekarang gini aja katanya nih, kita jangan rame-rame aja, kalau ada yang break 1 break semua kata dia. Wah gue demen nih kata gue, ya udah cakep, ya udah gue ikut, cuman gue di belakang aja tetap. Udah duluan Itu aja. masih utuh tuh 50 orang. Enggak be, udah acak-acakan. Oh udah cak-cak. Udah sebagian udah ada yang nyampe Pelawangan malah, karena kan tadi pas setar itu ada yang naik ojek. Oh iya benar. Jadi ada yang duluan. Paling sisanya itu sekitar ya 25 orangan mah ada lah. Yang bareng sama lu nih. Iya. Terus lu di posisi paling belakang. Paling belakang gua. Akhirnya udah duluan aja kata gua. Udah tuh mulai start tuh jam 7. Masih kelihatan normal, cuman hawanya udah nggak enak be. Cuman udah bodo amat, gua mah kan mikirnya nggak mikir yang aneh-aneh, udah bodo amat kata gua. Yang penting mah nyampe udah. Karena gua tuh gua jujur, gua lebih mentingin tuh temen gua yang 2 ini. Karena apa? Ini satu ini bos gua nih. Dia itu baru, ibaratnya baru lah naik gunung ini baru. Nah gimana caranya tuh gue ngejaga dia tuh biar nggak kenapa-napa ya kan. Jadi gue fokusnya ke dia lah kata gue. Kalau yang lain kan mungkin udah punya pengalaman ya. Akhirnya udah tuh gue jalan tuh jam 7. Nah akhirnya tuh di pos 4 itu ada orang Bandung 2 orang. Kang gue bareng lu aja di belakang. Oh ya udah ayo kata gue. Cuman gue mah nggak mau cepet-cepet, soalnya udah tanggung juga, mau ngapain buru-buru juga, otomatis bakalan nyampe malam kan.
Itu orang Bandung itu peserta open trip juga? Sama peserta open trip. Ya udah ayo, cuman gue nyantai. Iya Kang, saya juga nyantai. Orang saya juga nggak bawa senter. Waduh, kata gue, lu nggak bawa senter. Iya Kang, ketinggalan senternya, mampus kata gue ya kan. Ya udah gini aja, lu mepet aja kata gue, nanti gue di depan lu di belakang gue, jadi gue bisa nyenterin lu. Oh ya udah Bang, makasih. Ya udah ayo jalan tuh pelan-pelan, karena jadi yang tadinya gue mau ini ya otomatis gue fokusnya nggak bawa senter dong. Kalau peserta lain semua rata bawa. Ya udah tuh gue jalan. Nah baru nyampe ya sekitar sejaman lah jalan itu, udah mulai tuh ego udah mulai kelihatan be, karena kan ada satu lagi peserta dari mana ya, lupa gue, Bekasi apa dari mana gitu, dia cedera be, kram. Waduh kram nih, kram. Ya udah kata gue, break jangan maksain. Udah break dulu, jalan lagi tuh, kram lagi be. Udah parah kata gue, lu masih sanggup gak kata gue. Sanggup kata dia. Yang bener kata gue, sanggup Bang kata dia, cuman tungguin aja pelan-pelan. Oke gue tungguin. Nah be, pas di saat nungguin dia yang kram kedua, temen gue yang orang Bandung tiba-tiba udah nyebut, udah inilah stipar segala macem. Wah kata gue nih ada yang nggak beres nih kata gue nih. Dia langsung maju kan ke depan gue, feeling gue langsung kagak enak. Nah orang Bandung lagi, temen si orang Bandung ini pas denger dia nyebut itu kan stipar segala macem, dia juga ngerespon yang gue lihat. Berarti kan ada sesuatu ya kan be. Cir kata gue, ada apaan nih. Tiba-tiba kan tuh bocah Bandung yang berdua itu maju ke depan. Temen gue juga yang dua itu maju ke depan. Nah gue nih kan otomatis di belakang dong, sendiri dong. Lagi nyender begini kan, anjir pas gue nyender, bos kelibat be. Kata gue, apaan tuh kata gue mikirnya monyet palingan kata gue. Gue mikir lagi, emang ada apa monyet malam-malam kata gue ya kan, ngapain juga udah namanya hutan ya kan kata gue. Gue masih diem lagi tuh, nggak lama tuh bener be. Kalau kata orang sono apa ya nyebutnya, tapi bentuknya kayak monyet be. Itu tadinya kecil be, itu langsung gede anjir kata gue. Buset dah ini mah kata gue, anjing ini mah kata gue. Itu goblok. Ada di mana lo itu? Itu ada di depan posisinya. Itu menyamperin yang orang Bandung itu be. Anjing kata gue. Oh dia nyamperin yang orang Bandung? Iya kata gue. Cuman gue mau ngomong di situ kan, bagusnya dia langsung cabut tuh, bros. Udah kata gue, udah kagak beres nih. Gue mau ngomong pun ngeri dong, pasti lagi kayak gini, takutnya kan ada yang panik dong. Namanya di gunung dong, nahan nih. Gue takutnya gue juga halu. Akhirnya Kang udah jalan kata gue. Yo yang orang Bandung pun semangat. Yo Bang jalan aja di sini kata dia. Gue juga udah punya feeling, gue mau cerita ke dia kayaknya dia udah tahu gitu. Nah intinya gue ntar gue pengen tanya nih di tenda, apa gue halu apa enggak kata gue kan. Baru jalan sekitar sejaman lagi, kram lagi be. Anjir gue udah panik be di situ. Aduh break lagi nih kata gue ya kan. Yang kram ini bukan yang orang Bandung tapi? Bukan beda peserta lain. Kata gue, aduh break lama lagi nih. Situ gue malah jadi panik, rada panik kan. Kabut turun tebel banget, anjir kata gue ini. Gue diem di belakang, udah gue yang gelisah jadinya. Bentar nengok, kata gue anjir kepikiran kata gue. Gue jangan gobloknya lagi apa yang punya pikiran. Apa tadi gue halu apa enggak ya? Kalau misalkan gak halu coba nongol sekali lagi kan tolol ya gue. Gobloknya begitu. Gue saking mau negesin gue jadi tolol. Asli itu gue jadi tolol kata gue. Anjing kata gue ini. Udah bukan kali ya, berarti enggak nongol kan yang gue begonya, berarti gue halu kata gue. Udahlah halu ini berarti fix halu. Udah tuh gue tenang lagi berarti. Emang dasar capek kata gue ini mah otak gue ya kan. Akhirnya jalan lagi. Nyampe lah Pelawangan be, jam 12 malam gue nyampe Pelawangan. Itu gila ada gue. Nah pas nyampe Pelawangan itu kan, kalau yang open trip itu kan udah disiain tenda ya di Pelawangan, karena porter kan duluan ya kan, porter barang itu duluan dia. Udah yang lain udah pada dapet tempatnya masing-masing. Kalau gue kan belum, karena gue kan perjanjian di awal bawa alat sendiri. Akhirnya gue nyari lapak buat buka tenda. Kalau gue nyari lapak dulu. Nah, saking gue penasarannya be, iseng dong. Gue kan gak langsung tidur, jadi kopi dulu, pengen ngopi kan, nyantai dulu lah pokoknya ngopi. Nah, gue beraniin diri buat nanya ke dia, karena posisi udah di tempat camp dong. Iseng aja nih mah kata gue. Bos kata gue, apa? Tadi temen lu ngapa kata gue gituin kan ya. Udah gini aja nih kata gue, cuma lu sama gue doang nih yang nanya gini. Gue ngasih kode doang, kalau emang bener lu bilang iya aja kata gue ya kan. Tadi kata gue pas break yang pertama yang kedua yang orang keram itu, lu ngeliat sesuatu nggak kata gue. Iya Kang, gue pikir gue doang kata dia. Udah berarti gue nggak halu anjing itu mah kata gue.
Cing, iya Kang, udah shoot, nanti aja kita ceritanya di bawah. Gue juga mau cerita sama lu. Oke, kata gue. Udah ya, skip ya, kata gue. Ya, anjing bagusnya udah nyampe sini, bener. Gue kira gue tadi halu ya kan. Akhirnya udah tuh, aman lah nyampe pagi. Gue tidur jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 ya? Tidur jam 2 dah kalau nggak salah. Bangun itu jam 8 gue bangun. Karena capek kali yang ngantuk jam 8. Gue gak sempet ngeliat-liat matahari apalah segala macem kayak orang-orang enggak. Gue pokoknya bangun jam 8. Bangun lapar, masak aja udah langsung makan ya kan. Nggak pakai makanan open trip? Gue gak kebagian karena gue bangun kesiangan. Itulah gue nyiapin semuanya tuh sendiri. Jadi kalau misalkan kayak gini gue nggak ngeluh. Ya udah gue ada ya gue masak ya kan, nggak manja ya kan. Nggak, pokoknya gak banyak budget dah tim gue mau udah. Akhirnya udah makan. Temen gua, bang kita turun yuk ke danau, gua mau mancing. Tapi ntar malam kita mau summit kan, kata gua. Iya ya, kata dia. Lu capek nggak? Enggak, gua kan baru pertama kali, namanya baru pertama kali Rinjani kan. Oke lah, kata gua keluar ngeliat. Ih danaunya tapi kelihatannya deket dong, kata gua. Ya lah paling berapa jam lah, paling tektok juga paling 6 jam kali, mikir gua gitu, paling lama 5 jam lah. Kalau berangkat jam 9-an kan masih keburu sore lah, nyampe sini masih ada waktu buat istirahat ya kan. Yaudah kata gua. Udah tuh, ternyata banyak juga yang mau turun. Akhirnya ada yang nemenin kan dari si peserta open trip itu kan yang tahu jalan. Tim open trip ya. Ayo bang kalau mau turun kita bareng-bareng. Oh ya udah, kata gua, cakep nih, kata gua. Udah tuh gua turun, mau start ke bawah ya kan. Kata dia turun 4 jam. Turun 4 jam, kata gua. Yang bener Kang. Iya turun 4 jam. Buset, kata gua, turun 4 jam, kata gua. Naiknya berapa jam ini, kata gue. Berarti gue langsung ngitung estimasi lagi weh. Kita jalan jam segini nyampe danau itu sekitar jam 12-an. Berarti gak bisa lama dong, paling sejam 2 jam dong paling lamanya di danau, kata gue kan. Biar ngejar gak malam. Nah yang lebih begonya lagi, gue ngeremehin be. Asli itu mah gue, goblok itu gue. Gue ngeremehin tuh pikiran gue karena pikiran deket. Gue ngeliat cuaca juga enak, ya kan. Udah gas aja ya kan. Yang lebih begonya lagi, gue tuh nggak kepikiran bawa kayak jas hujan, bawa senter. Itu gue nggak kepikiran, dan itu begonya. Sampai gue pun nggak bawa jaket. Orang gue cuman pakai kaos kutang doang turun. Boleh tanya, kaos kutang celana pendek sandal jepit. Nggak dingin memang di sana? Ya dingin. Cuman kan gue niatnya tuh buat nyesuaiin badan be, ya kan. Nggak gue mau manjain gitu. Kalau misalkan gue di awal udah rapet, gimana ntar mau summit, gue mikirnya gitu. Yang penting kan nyesuaiin tubuh dulu kan. Akhirnya udah tuh turun be, yang begonya gue turun jalan ya kan. Pas lihat jalurnya, anjir kata gue, ini jalur gila, ini mah jalurnya be. Kacau tuh jalur, batu tebing gitu kan pas turunannya. Tebingan gitu berarti? Iya, itu kan jalur yang mau ke Torean juga kan, lintas Torean. Gue jalan, itu banyak peserta yang gak jadi be. Karena ngelihat treknya sama posisi jauhnya. Emang kalau dari atas kelihatannya dekat, tapi kalau lu udah jalan setengah jalan, bisa tuh jalur jauh banget anjir. Kelihatan jalurnya, orang lagi jalan di ujung kelihatan bisa jauh banget. Dan lebih horornya lagi itu kabut be. Kabut tuh tebal banget. Itu kalau posisi lagi di tebing itu ketutup be. Gue langsung dek, anjir kata gue. Ini perasaan gue apa gimana ya? Perasaan gue kayak gak enak, kata gue kan. Dari awal start itu tuh kabut tuh aneh. Kan gue bilang baru ngalamin ini, gue nemu kabut siang-siang atau gini sampai setebal itu be. Itu baru gue mengalami, jujur gue baru, kata gue sedikit cepet gitu durasinya. Iya, durasi cepet setep. Buset, kata gue ini. Pas di jalan juga kata gue, bang, awalnya kayak aneh gini ya, kata gue. Iya ya bang ya, kata dia tuh. Itu yang udah sering ke situ ya kan. Iya kata dia. Tumben nih, kata dia. Gue sempat dengar, emang gue sempat pernah dengar jalur Torean itu kan lumayan horor lah ya, kata orang mah ya kan, masih wangi lah pokoknya. Ya udah tuh gue jalan, tetep udahlah gue mikirannya cepet gerimis. Disitulah mulai pikiran tolol gue, gimana ya, mulai kesel sama diri gue sendiri. Anjing kan bener yang gue takutin, mulai gerimis kata gue. Anjir, gue nanya dong satu-satu, lu pada bawa jas hujan? Enggak, aduh kata gue. Center kagak juga, anjir sama gue tolol. Akhirnya gue panik, jadi pun mau ke danau itu jadinya nggak tenang be gue. Karena pas ngeliat jalurnya juga, wah gue nyampe jam berapa ini nanti pas balik lagi ke tenda ya kan. Gue takutnya malam nih. Soal si jalur kayak begini ya kan. Anjir kata gue. Udahlah, gue sempet ragu apa gue mau balik lagi, tapi temen gue pengen mancing ya kan. Gue mikirin temen gue juga, intinya sih gue mikirin temen gue nih, si bos ini. Gue selalu nanya, gimana bos lu, lanjut nggak? Lanjut. Ternyata dia pada semangat. Ya udah, kalau lu pada semangat, oke, sip, ayo kita gue lanjutin. Alhamdulillah nyampe jam
12:30 tuh kalau nggak salah dah. 3 jam setengah paling ya. Nyampe udah dah tuh ya mancing dah kata gua, pas di danau aja kata gua anjir. Ini gimana gua nge-camp di sini ya? Maksudnya dari pas datang aja hawanya itu gimana ya, Be ya? Agak beda ya. Anyep kalau kata gue ya kan. Emang rame mah rame, cuman gue mikirnya nih malam gimana nih malam di sini nih kata gue kan. Suasana malam di Suasana situ. malam. Cuman yang gue rasain tuh biarpun rame tapi anyep yang gue anehin. Lembab gitu bagaimana? Gue dibilang lembab sih ya namanya deket danau. Ini masalahnya hawa jadi perasaan deh. Kayaknya gimana hening gimana gitu. Foto itu sempat foto-foto bentar, akhirnya itu Be 1:30 itu gue mulai start naik lagi dari danau itu. dari danau. Nah ngikutin jalur lagi, nyampe lah gua itu ke tenda itu sekitar jam 5:30 malah, cepet jatuhnya itu. Wah alhamdulillah nih kata gue udah nyampe nih kata gue kan. Iya cepet ya. Cepet. Nah nggak lama itu gue ketemu temen gue juga dulu sempat naik bareng sama gue ke Cikuray. Ketemu gue di situ. Nah dia sedikit cerita nih Be. Dia nunjukin apa Be? Video. Bang, gila bang kata dia di jalur Torian. Itu mah bocah ya bang. Ya mungkin udah biasa jadi dia mah mikir aneh. Apa lu lihat aja ini video kata dia. Dia lagi videoin Be di jalur Torian tuh katanya di tebing-tebing. Itu ada yang manggilin dia Be, Mas sini Mas foto bareng, ngikik Be ketawa. Gila agak lu anjing, gue di situ langsung merinding kata gue anjir kata gue. Gila bang ini suara jelas banget. Bagusnya yang nonton itu cuman gue sama Agil doang, maksudnya si bos gue bagusnya nggak nonton nih kata gue. Kalau bos gue nonton ya kan gue ngerinya di panik. Udah kata gue istirahat, ntar malam kita summit kata gue. Oke bang kata dia. Istirahat, akhirnya gue tidur jam 9 tetep. Jam 9 malam baru bisa tidur. Kan goblok ya kan, sampai jam 12 kata gua. Ujung-ujungnya begadang lagi kata gua. Gua udah tuh start, akhirnya banyak yang manggilin ayo bareng. Nah yang dari tim gua nih ayo bareng. Ya udah ayo bang, gua bangunin teman-teman gua itu yang orang Bandung lagi, bareng lagi sama gua. Prepare, gua bangunin tuh jam 12, bangun lu pada mau summit kagak? Summit. Nah, masak dulu, makan tuh gua makan, ngisi perut dulu biar nggak masuk angin. Gua jalan jam 1 itu. Nah posisi gua tetap paling belakang Be. Oh lu jadi sweeper lagi tuh ya hitungannya. Pokoknya tim gua mau tim Slow ya kan. Akhirnya gua jalan, gua nemu ada rombongan gua juga emang satu orang. Kenapa bang? Gua tanya, lagi duduk baik, nyesek gua bang, lu bawa oksigen nggak? Wah kagak punya, gua nggak bawa oksigen bang kata gua. Coba ntar gua tanya porter nih kan ada ya porter yang dari tim open trip itu ya, bang lu punya oksigen? Waduh nggak ada di tenda kata dia ya kan. Kenapa? Dada gue nyesek. Akhirnya gimana nih bang kata gue. Yaudah, gue nemenin aja. Tuh kata si porter itu ya udah. Gue dong maju dong ke depan dong. Gak ada lagi yang di belakang kan posisinya. Nah pas gue lagi break lagi di atas dia kan ada tuh pokoknya ada tanjakan lah. Yang disambut tahu namanya tanjakan apa gue pengen nggak tahu jalur Be. Pas itu temen gue nyenterin Be ke belakang porter. Di center kata dia, lah itu siapa yang nggak pakai center kata dia ya kan, pakai jaket merah. Tapi masa iya ada orang sih yang nggak pakai center malam-malam naik ke puncak kan bego ya kan. Sejago-jagonya lu gitu ya. Maksudnya kan pasti butuh pencahayaan, kecuali bener. Mungkin bisa tapi kalau dia gabung sama yang lain dan ini posisi dia sendiri. Udah tuh, gue masih mikir biasa aja, mungkin ada rombongannya di belakang. Mungkin temennya si porter apa gimana kali gitu ya. Nggak lama lagi gue naik lagi ke atas jalan sekitar sejaman. Nah ternyata si porter yang tadi ini tuh dia tuh masih ngikutin jalan ternyata. Nyoba maksain nih si ini masih kuat nggak? Ketemu gue di mana gue tetap nggak tahu jalur namanya, pokoknya gue lagi break. Nah temen gue ini nanya, penasaran. Oh ketemu lagi lu sama porter tadi? Lagi tuh pokoknya nanya, bang tadi tuh di belakang lu siapa bang? Kagak pakai senter kata dia. Lah kagak ada kata dia. Ya cuman gue doang berdua sisanya. Mana ada sih? Porternya ngomong gitu, mana ada sih mau naik kagak pakai senter? Lah tadi ada bang. Lihat lu kata dia. Akhirnya kata si porter,
dia kayaknya nggak lanjut, soalnya si bocah ini udah kuat daripada dipaksain, akhirnya minta gua oksigen turun. itu. Ya udah lu pelan-pelan aja. Iya bang, gue pelan-pelan aja. Lagian kayak kelihatan lah puncak, soalnya kan posisi rame juga yang naik, jadi kelihatan kita ikutin lampu aja pasti kasih kelihatan lah itu mah. Udah tuh be, gue jalan. Yang kerennya lagi, gua ini nengok bareng-bareng be, gua Agil. Nengok, kata gua, ada lagi no, kata gua yang tadi, kata gua. Yang begonya lagi si Agil be, temen gua nih. Disenterin, saking penasarannya pengen ngeliat tuh siapa, disenterin be. Des, kata dia. Muter itu palanya kagak mau. Anjir, itu bocah langsung kena mentalnya. Yang tadinya gue bilang dia di belakang aja, dia langsung lari ke depan, cepet banget kata gue. Lalu ngapa lu, kata gue? Kagak bang, dia begitu pun gue tanya. Kagak bang, pucet be. Anjir, kata gue udah gak beres nih. Jadi dia ngelihat itu sosok sama dia disenterin lah, penasaran, namanya orang penasaran mungkin. Gue giniin, udah lu jangan kemana-mana, diem, kata gue. Jangan jauh-jauh, kata gue. Iya bang. Gue dari situ udah tegas, soalnya apa nih? Ini udah nggak beres. Tetep yang gue tanya lagi, yang gue tegasin itu si bos gue. Bos, lu gimana? Masih kuat nggak? Kuat, kata gue. Cuma pelan-pelan aja, oke, kata gue. Ya udah, kalau break, gue minta cuma satu ke lu. Center matiin ya, kata gue. Lu jangan nengok-nengok. Iya, dia bilang iya. Udah aja jalan lagi pelan-pelan. Bang lu di belakang aja ya, atau si Agil. Iya gue paling belakang. Iya gue paham, kata gue. Nah abis itu nggak lama si orang Bandung gantian yang ngeliat. Oh, ini orang Bandung masih sama lu ya? Masih sama gua. Nggak lama dia gantian ngeliat juga. Pas belakang dia bilang sama si Agil, itu siapa yang di belakang? Agil nggak ngejawab. Agil malah jalan ke depan. Si orang Bandung nengok lagi, dilihat lagi masih ada. Si orang Bandung ngerasa udah nggak bener. Di belakang lu berarti kan itu? Posisi bener di belakang gua. Emang di belakang gua. Nggak lama orang Bandung itu juga langsung shock. Kena juga mentalnya be, pucet. Akhirnya jalan lagi duluan. Akhirnya yang desain di belakang gua masih bos gua, karena gua ngelindungin bos gua. Maksudnya gimana ya? Bukan ngelindungin juga sih, maksudnya yang penting karena dia baru pertama kali kan, gua pikirnya jangan sampai ngeliatin kayak gituan. Takutnya yang ada jalan drop kapok juga. Satu gua ngerinya apa? Panik be. Yang gua takutin malah lebih panik. Posisi kan kalau rencana kan kalau mau muncul kan ke kanan jurang be. Takutnya dia panik, refleks, dia lari kan, lihat kayak gituan kan, itu yang gue takutin. Makanya kan gue ada wanti-wanti, lu jangan sampai main di center, kata gue. Oke. Ya intinya gue juga ya dibilang takut mah takut tetep lah. Siapa sih nggak takut kayak begitu mah? Iya benar. Cuman kan gue lebih kuat lagi kenapa ke teman gue, malahan justru bos gue yang gue pikirin. Ya udah jalan lagi, jalan tuh be. Gue pikir udah nggak ada be. Anjir masih ada tuh-tuhnya be. Itu gue jalan udah masuk treknya yang udah pasir ya kan. Anjir kok masih ada sih, kata gue ya. Nah posisi di situ tuh, itu ini gua nih, lagi berdiri. Ini bos gua nih, gua lagi ngalangin bos gua. Itu lagi break. Oh jadi ini lu nih bos lu nih di depan. Nah, gua ngalangin. Itu di belakang tuh itu. Si yang orang nggak jelas itu, kalau gua sebut sih orang nggak jelas itu ya kan. Nah, yang gua gedekin itu, bos gua kan udah gua bilangin dari awal. Lu jangan mainin center, kata gua. Dia juga ngerasa, si bos gue alhamdulillahnya dia ngerasa, tapi dia tuh apa, dia bilang sama gue kayak ada orang ya, kata dia, dari tadi ngikutin, kata dia. Apaan sih lu, kata gue. Ya gue kan di belakang lu ngikutin lu, kata gue biar pikir dia ini. Iya benar. Iya kata dia. Ya iyalah, emang siapa lagi lu, PA lu, kata gue. Tapi dia masih penasaran be, yang begonya tuh center kan sama headlamp di kepala, dicariin sama dia. Lu ngapain, gue udah bilang matiin center, kata gue. Emang kenapa, kata dia. Udah matiin aja kalau lagi break, jangan lu telingo, kata dia. Oh iya ya, ntar takut ada penampakan ya, kata dia. Kan anjing, kata gue. Lu bego, kata gue. Gue pengen buat ngomong gini. Lu gak usah nyari penampakan. Gue gak geser badan pun. Tuh lu lihat sendiri, kata gue, di belakang gue, anjing, kata gue. Pengen gue gituin be, gue gedek. Gue yang gue takutin, gue lagi posisi break itu di pinggir tebing. Iya. Kalau gue ngelengos, dia ngeliat dia kaget begitu dia jatuh, mampus guanya ya kan. Akhirnya mau gak mau gue kuatin be. Udah gue berdiri aja, kata gue. Cing, ini kenapa ngomongin itu pas si bos gue ngomong ada penampakan itu, si Agil sama orang Bandung tuh denger langsung, bego banget tuh, sama mereka juga pernah ngomel, mereka lebih panik. Lu jalan duluan sama, kata gue. Bener ya bang, iya jalan duluan ya pelan-pelan. Bener ya bang, iya udah gue yang nemenin bos saya, kata gue. Oke, kata dia. Sempat gue nengok ke belakang udah nggak ada. Wah, kata gue udah nggak ada, berarti kan bener dong itu bukan orang. Kalau misalkan orang masih ada. Benar. Dan ini pas gue nengok lah kagak ada, kata gue. Malah
kesusul sama ada rombongan lain be. Tapi di rombongan lain itu gue perhatiin nggak ada yang pakai jaket merah. Nggak ada yang pakai jaket merah. Mampus kagak lu. Berarti gue nggak halu dong. Nggak ada yang pakai jaket merah berarti. Nggak ada. Ada pun yang pakai jaket merah di depan. Ya, nggak masuk akal lah, lu kan lihat di belakang. Lah iya dong. Waduh, berarti ini udah nggak beres kata gue. Ah, udah bodo amat lah, atau bisa dipikirin. Itu jam 3 masih normal, rame malah makin banyak nih bawa rame. Nah, posisi jam 4 tuh gue udah disusul terus karena gue kan bos gue nggak bisa cepet dong. Itu rombongan yang baru-baru tuh nyusul gue terus banyak. Akhirnya gue udah di paling belakang lagi. Nyampe puncak itu gue siangan, itu mah jam 8 dah kalau nggak salah itu. Siangan itu saking gue kan nemenin bos gue karena nggak bisa cepet ya kan. Udah tuh akhirnya gue nggak lama juga sih di puncak, ya sekitar jam 10 lah, jam 10-an. Nggak nyampe deh, setengah 10 gue turun lagi udah. Sejam setengahan gue di atas. Cuma foto-foto gitu aja. Iya foto-foto, yang penting kan ya udahlah udah nyampe atas ya kan, alhamdulillah ya kan. Udah tuh akhirnya gue turun. Mulai mungkin efek-efeknya baru kerasa kali ya. Efek-efek semalam itu yang diikutin si Anu itu ya kan. Agil udah mulai muntah-muntah. Waduh, kata gua nggak tahu nih, feeling gua kan feeling namanya juga feeling. Jangan sampai lu ngejailin temen gua, maksudnya ikutin boleh kata gua, tapi jangan sampai jail kata gua, jangan bikin temen gua sakit kata gua. Lah tiba-tiba Agil muntah, apa Gil? Nggak tahu nih bang, gua enak banget bawaannya muntah. Waduh kata gua nih. Nah posisi gue lagi ngedampingin temen gue ini nih, si Boim itu pas mau turun, kaki gue keseleo. Yang tadinya gue mau ngejagain dia, malah gue yang keseleo ya kan. Anjir kata gue, otomatis gue cedera dong, nggak bisa turun cepet ya kan. Sampai turun tuh udah mencar be. Akhirnya udah, Gil gue duluan deh Gil kata gue, udah siang udah aman ini Gil kata gue. Iya bang sip kata dia. Gue pelan-pelan, kaki gue keseleo soalnya kata gue. Ya udah duluan. Alhamdulillah gue nyampe Pelawangan lagi itu jam 12 siang. Cepet ya berarti. Cepat, kalau turun mah cepat. Nggak lama nyusul, sekitar setengah jam kemudian Agil sama yang lain datang. Udah makan yuk kata gue. Rapi-rapi kita mau langsung turun. Abis itu gue dikasih istirahat cuma sejam. Ayo kata gue, yang lain udah sebagian udah banyak yang turun deh. Rombongan open trip itu sebagian udah banyak yang turun karena gue kloter terakhir. Kamu gue turun, gue gak bisa cepet dong, kaki gue sakit deh, gimana? Gue bisa maksain, yang penting gue pikirnya nyampe aja. Iya dah. benar. Karena gue kan bawa beban, bawa kaki juga kan. Itu jalan pun gue masih sama orang Bandung. Gue orang Bandung masih nempel gue itu, yang 2 orang itu. Berlima jadinya turun. Berlima betul. Kira jalan pelan-pelan, nyampe pos 4, aman masih. Nyampe pos 3. Nah di pos 3 itu be, asli pikiran gue kacau. Gue keinget terus be. Keinget apa? Itu yang semalam. Aku keinget yang semalam sih kata gue. Goblok amat gue katanya. Jaket merah. Nah si jaket merah itu kok goblok amat sih gue. Gue jadi karena kayak orang parno ngeliat orang pakai jaket merah langsung keinget mulu atau gue. Nah, pas lagi break di pos 3. Iya, gue parno anjing. Kata gue goblok, kira jaket merah dong. Karena kalau papasan pendaki kan kelihatannya. Kata gue bukan, kata gue. Padahal pendaki ya kan, kata gue tolong, kata gue. Kadang-kadang lewat gue pakai jaket merah, gue waduh. Jadi gue kayak orang bego sebenarnya. Di situ gue udah ngalamin, gue tuh kayak orang bego. Kata gue, aduh, kenapa jadi trauma beginian, kata gue. Gue langsung bilang ini bukan gue, kata gue. Ayo dong coy, kata gue. Ayo dong coy, kata gue. Pokoknya gue ngehibur sendiri aja kan. Nah di situ begonya lagi gue bertiga tuh di Mas 3 tuh. Itu mungkin anak-anak juga ya, temen gue itu yang gue berlima itu udah gatal mulutnya, pengen cerita juga be. Bang, gue pengen cerita. Nih ntar aja kata gue, jadi sini goblok kata gue. Kan udah posisi turun ya, nggak gitu juga kata gue. Ntar aja. Udah tuh gue start lagi jalan jam 3. Akhirnya orang Bandung gue suruh duluan be. Yang 2 orang itu, Kang duluan aja. Kenapa Kang? Kaki gue sakit kata gue mau gak bisa buru-buru. Lu biar duluan aja kata gue, biar istirahat dulu di pos 2. Kan di pos 2 gak ada ojek kan. Ya udah Kang kalau gitu saya duluan ya.
nggak apa-apa nih Kang, bener. Iya bener kata gue, biarin gue bertiga-tiga aja kata gue. Pas nyampe pos 2 yang lain ternyata orang Bandung udah nyampe tuh, alhamdulillah tuh tim gue udah nyampe semua, dan maksudnya yang open trip itu udah nyampe semua, ada di pos itu lah, alhamdulillah. Itu pokoknya rombongan terakhir lah pokoknya. Itu gue rombongan terakhir pokoknya. Udah tuh akhirnya nyampe, nungguin hujan reda be. Sampai malam gak reda. Bang naik ojek aja. Ya kata gue, berapa duit naik ojek kata gue. Pego bang. Buset Gil, jangan dah kata gue. Pego mah tadinya bang, cuman udah malam. Ternyata dia juga udah diskusi sama yang lain, gue mau naik ojek aja karena posisi udah malam. Tadinya gue nggak mau, akhirnya gue mikir gini be, gue kasihan juga sama yang lain kan, mungkin takutnya kan mobil yang nungguin ya. Kalau misalkan gue jalan dia naik ojek, takut otomatis kan dia nungguin gue juga lama kan. Mikir gue takutnya nggak enak lah intinya. Ya udah dah kata gue, mau dah kata gue. Karena gue orang tuh ada 19 orang, ojek tuh cuman ada kalau nggak salah 10 orang tuh duluan, sisanya 9 nunggu. Nah di pos 2 itu kan ada sinyal. Kan gue WA lo. Iya. Lu nanya kan, lu udah turun belum? Udah, cuma gue masih di pos 2 nih be, kata gue. Hujan di sini terus. Nah lu ada api unggun itu ya, yang lu fotoin. Dan pas api unggun kan gue fotoin, gue kirim ke lu. Sambil nungguin ojek balik lagi kan. Nah di situ ada porter, orang asli situlah. Ini ngelihat sih orang Bandung nih. Nyamperin dong. Pas gue lagi di api unggun itu kan. Si porter ini bilang ke gue, itu temen kamu bawa apaan? Bawa apaan ya? Ya itu temennya bawa apaan tuh kemarin katanya. Gue langsung connect be. Anjir kata gue, ternyata ini yang bikin gua kagak beres dari kemarin mulai naik kata gua. Pantesan aja kata gua, wangi nih banyak yang ngikutin ya kan, banyak yang mau nyamperin ya kan. Wah si kampret nih kata gua nih, intinya dia punya pegangan gitulah. Cuman mungkin dia lupa kali nggak ditaruh ya kan. Pantes kata gua, iya tuh temennya bawa sesuatu katanya kan. Pokoknya intinya lagi cerita-cerita begitu. Nah ojek ini datang dong. Iya yang ya kan? balik yang tadi. Yang balik yang tadi kan itu jam 8 posisinya kan. Datang tiba-tiba harganya naik. Yang tadinya pego jadi 200. Kagak jadi gua asli di situ mah. Duitnya kurang. Gua aja mau jadi 150.000. Itu tinggal maksudnya duit mah ada sebenarnya ada. Cuman gua mikirnya 200.000 mah sayang be. Iya benar. Mendingan gua buat yang lain lah, buat TPB lah maksudnya kan lumayan dong, masih bisa ya kan. Beli oleh-oleh. Kan kira, Gil gimana Gil, 200.000 lu mau? Kata gua. Wah mahal banget ya bang. Ya gua selalu dah kata gua, gimana nih? Agil ragu. Gua ngeliat si bos lu gimana? Wah udah capek banget, gua liat gak usah ditanya. Gua nanya tapi gak usah ngejawab dah kata gua udah tahu lu capek banget kata gua. Dulu naik ojek aja bos kata gua. Santai gimana? Kayak gua enggak dah. Gua bilang, kayak gua jalan. Gue pikir gitu, Gil, iya bang jalan aja bang, yakin lu kata gue speaking gitu doang, yakin lu mau jalan? Gue nanya ke Agil yang terakhir tuh be, pertanyaan terakhir gue yang ketiga nih, lu yakin mau jalan kata gue? Ya bang jalan aja yuk. Nah udah kata gue, jalan-jalan, jangan pakai ragu lagi, berarti jalan ya. Akhirnya apa? Gue tinggalin tuh, ojek bang nggak jadi bang, gue jalan aja kata gue. Itu hening tuh, gak ada yang jawab tuh, nggak ada yang jawab. Udah tuh jalan tuh be. Itu gue modal center dari lu, headlamp. Sebenarnya gue buat center 2, cuman gue lupa kalau gue tuh punya 2 center. Gue baru ingat, Gil, gue kan ada center 1 lagi kata gue kan. Mana bang kata dia. Udah nih kata gue keluarin dong yang di tas. Gue coba, nyala. Gue kasih ke dia nih Gil, center. Ya udah bang, jalan gue di depan tuh posisi hujan ya, gue pakai jas hujan ya kan. Jalan sekitar 10 meter gue jalan, senternya mati, senter Agil. Bang tadi dulu bang, berhenti. Ngapa kata gue pas nengok lah, ngapa senter dimatiin? Mati bang kata dia. Ketok lah kok mati, pesan tadi masih nyala Gil, kena air kali, gue mikiran gitu kan. Enggak bang, kata dia, orang gue taruh dalam plastik kan, jas hujan plastik ini kan tembus yang plastik yang cebanan tuh. Ya udah habis kali baterainya. Ya udah bang, gue pakai center HP aja kata dia. Udah dah kata gue, udah tuh gue jalan lagi be.
Baru jalan 10 meter lagi, buset kabutnya tebel banget anjir, hujan kabut tebel. Brek. Itu center lo. Itu paling tembus cuma 2 meteran be. Jadi gue nggak fokus begini, gue fokusnya begini, nunduk. Nyari jalannya udah, yang penting jalan kelihatannya udah alhamdulillah. Anjir kok kabut tebel amat, gudak tuh. Kok lebih tebelan di sini daripada di atas kan? Kemarin gue pikir di atas itu yang pas lewat yang mau turun ke danau itu paling tebal gue pikir. Ternyata ini lebih tebal lagi be. Karena gelap juga gitu kan. Gelap juga pasti malam juga kata gue. Waduh kata gue kacau. Agil udah panik. Nggak lama papasan tuh sama yang porter yang orang situ tuh yang tadi habis cerita horor sama gua be. Dia naik motor, dia turun. Bang, jalan? Iya, jalan kata gua. Nggak naik ojek? Kagak bang. Duitnya kurang, gua bilangnya begitu doang. Waduh kata dia kan. Saya bukannya nggak mau nawarin nih kata dia kan. Cuman saya nggak enak sama yang ojek yang di atas. Kang intinya mah hati-hati aja ya, pelan-pelan aja kata dia kan. Hati-hati kenapa ya pak? Gue pengen nanya gitu cuman udahlah. Dia tuh udah gimana kayak ngasih kode, kayak ada sesuatu kata gue kan. Waduh, di situ udah sama Agi bang. Agi malah panik. Akhirnya dia jalan tuh, ya udah pak makasih kata gue kan. Yaudah gini aja ya, kita jalan aja dulu kali aja nanti ada ojek lagi nawarin, mungkin kalau jalan udah jalan setengah harganya turun lah kata gue kan. Oh iya udah bang, iya bang. Jalan sekitar ya 15 menitan lah jalan kaki tuh. Nggak lama nemu memang bener ada tuh ojek satu ya kan, naik ke atas. Set, naik tuh nawarin tuh. Cuman harganya masih sama be. Sama aja Gil, kita udah jalan segini kalau harganya masih segini mending jalan kata gue, tanggung kata gue. Tanggung lah kata gue. Iya bang tanggung bang. Ya udah dah kata dia. Jalan tuh udah tuh. Gini aja Gil, lu inget jalan gak? Kata gue, bang gue inget jalan mah kata dia. Cuman kalau abis dari kandang sapi gue udah lupa. Tenang, abis dari kandang sapi gue mah inget, gampang itu mah lurus doang. Nanti juga banyak tilalang. Pokoknya patokannya kalau udah nemu tilalang juga udah mau nyampe kata gue. Udah tuh be. Akhirnya gue jalan itu ya baru jalan lagi dah 5 menitan lagi. Yang tadi jago ngikutin ini nih. Apa tuh ban motor kan patokan ya karena udah malam bener dah itu center tuh fokusnya cuma ke jalan doang be. Itu buat nyenterin ke kiri ke kanan itu ya cuma begitu doang, nggak tembus itu kabut kayak karena tembok center, aja berarti ya, kan. karena center gue bukan center kuning, center putih lagi ya kan, nyaru ya kan. Gil ini kemana jalan Gil kata gue. Agil pokoknya udah panik posisi. Udah lurus saya bang. Nah nggak lama gue jalan lagi itu center HP-nya Agil mati nyala be. Gue pikir kena air. Gil kena air kali kata gue. Kagak bang, nggak kena air. Lagian kan kalau mau mati kudu dipencet, bener nggak? Error kali Gil kata gue. Enggak bang kata dia. Akhirnya di otak-atik lah sama dia. Enggak tuh kata dia. Akhirnya dia ngerasa kali mepet gue bang. Gue jalan di samping lu aja dah kata dia. Lah jalannya kecil gini gimana mau di samping, udah lu di belakang gua aja kata gue. Yang penting mepet aja kata gue. Ya bang kata dia. Pelan-pelan ya bang kata dia. Ya panik sih gue rasanya. Bang itu ada pelang bang di depan, coba lu senterin dah. Mana pelang sih kata gue. Gue senterin. Pohon anjing, ini mah pelang dari mana? Tadi mah pelang bang, pohon anjing kata gue. Gue udah kesel banget itu ya. Lu jangan halu dah Gil kata gue. Panik boleh kata gue tapi jangan halu. Gue kayak ngeliat pelang mulu ya bang. Udah kata gue nggak usah mikirin pelang, udah jalan aja ngikutin tanda motor kata gue kan. Iya bang sorry kata dia. Udah tuh gue jalan, hujan makin deras, otomatis kan air yang dari atas turun dong. Itu jalur ketutup air semua be, bercabang bret pas di dalam hutan tuh. Udah masuk yang pohon-pohon lah kata gue. Anjir kemana lu udah kayak begini? Gue begitu ngomong, kemana nih bang jalannya bang, bercagak gini. Gue nengok kiri kanan ya kan. Anjir kata gue kagak kelihatan nih jalur semua sama ini. Yang tolol lagi gue punya pikiran gini be, masa aja gue kagak pulang ini kata gue. Nggak lucu banget kata gue. Gue mikirnya masih nyasar kata gue. Gue udah punya pikiran gitu be. Agil lu gak udah bang ini gimana ya bang? Udah bismillah ya Gil kata gue. Jalan lagi Gil pelan-pelan Gil, pelan-pelan aja kata gue. Kalau lu ragu jangan diterusin, ya kan? Gue harapan gue cuma satu be, ngarepin ojek ada yang lewat lagi.
biar gue tahu ini gue jalan bener apa salah. Pas gue lagi jalan lagi tuh jalan lagi pelan-pelan ngikutin jalur air. Akhirnya Agil tuh gue suruh duluan nggak mau. Udah bang lu ngikutin yang gue tunjukin aja, cuma gue nggak mau di depan. Soalnya Agil udah panik lah dia. Ya udah tuh, nah gue jalan lagi, terus gue nyasar gue mau nyebur jurang sama Agil berdua. Buset Agil, yang tadi kan emang ketutup kabut dong. Nah tiba-tiba tuh pas gue nyasar itu tiba-tiba kabut tuh hilang, kelihatan jurang itu. Buset Agil, kata gue nih jurang, astagfirullahaladzim. Itu kalau kabutnya nggak hilang, gue gak ngerti dah gimana itu. nah iya. Nah di situ baru tuh senter lu gue keluarin lagi gue pencet hidup Gil ini. Tadi kok mati ya bang? Lah ini hidup kata gue. Lah iya itu hidup bang. Wah di situ gue udah anjir, kata gue ini udah nggak bener. Udah Gil pegang nih kata gue. Ah kagak mau bang, takut dia. Ya udah kalau nggak mau gue megang dua dah tuh, headlamp sama ini. Nah di situ gue ngerasa kayak ada yang ngasih petunjuk asli itu mah. Gue bener-bener itu gue baru yang nama ngalamin selama gue naik gunung sampai sekarang, pada detik sekarang. Ini tuh buat gue baru pertama kali tuh bener-bener ada yang apa ya, ibaratnya kayak yang ngasih petunjuk lah. Pas gue nanya ke Agil, ini abis ini kita kemana Gil lah? Gue udah puyeng Gil, kata gue nyari jalan, kata gue. Gue bakar rokok dulu lah sebatang dulu, gue rokok Samsung tinggal sebatang-sebatangnya, dan begonya lagi gue bakar, tolol kagak itu gue. Mungkin kan hujan. Iya kan tolol, gue bakar gak lama baru 3 menit patah ya kan bego, namanya kretek, itu tolol gue. Tuh gue tolol Gak lama apa Udah. Lurus aja. Apaan Gil? Gua pikir Agil yang ngomong. Apaan sih lu bang? Lalu kata lu lurus aja. Halu lu. Orang gua ngomong, kata dia. Lah, barusan ngomong siapa ya? Kata gue ya. Suruh lurus, kata gua. Tahu, lu halu. Jelas. Enggak, lu yang ngomong. Buset, jelas banget Udah lurus aja. Cewek cowok tuh suara itu? Kalau dibilang cewek cowok ya gimana ya, gue nggak bisa asli sih, nggak bisa mastiin karena bener-bener kalau dibilang halus banget enggak, dibilang kasar juga enggak, dia kayak udah lurus aja begitu. Anjir, kata gue, berarti apa nih, kata gue di situ tanda tanya malahan. Ini gue ngikutin suara, pikiran gue kalau emang suaranya bener alhamdulillah. Tapi kalau suaranya yang gue ikutin gak bener, nyasar. Gue cuma ada taruhan di situ feeling gue. Masa iya sih, kata gue. Gil, lurus aja, kata gue. Yakin lu bang? Yakin, udah lurus aja. Gue mah udah nggak ditanya, tetap udah lurus Gil. Ya udah bang, gue ngikut lu aja. Udah, Bismillah Gil, kata gue. Bismillah, lurus aja udah. Gue baru jalan, terus gue sempet berhenti bareng gue sama Agil, kayak yang gak direncanain tapi bisa barengan gitu. Kalau misalkan gue duluan yang berhenti, Agil pasti nabrak gue. Orang Agil mepet saking udah ya maklum lah, ya mungkin panik juga kan. Ini langsung berhenti, karena apa gue ngedengar itu di sebelah gue, itu kayak ada orang lagi selain gue berdua ngikutin jalan. Wah, cowok. Anjing gak gue. Jadi begitu lo berhenti ada suara lain yang intinya tuh ya dari pas gue jalan itu tuh gue ngerasa itu kayak ada lagi orang di sebelah gue, dan Agil pun ngerasa. Makanya gue bisa berhenti bareng itu, sebenarnya pengen nengok. Dan gue yang lebih tolol lagi di situ, gue mikirin apa? Gue inget lu buat videoin setan. Iya kan, lu punya pesan kan sama gue sebelum naik, pengen kalau misalkan ada yang ini lu coba videoin. Gobloknya gue malah keingetan lu. Wah iya nih, kata gue. Dan gue ngerasa Agil di belakang gue. Ini siapa di sebelah gue nih? Sebelah kanan gue buka tas kecil gue, mau ngeluarin HP. Tangan gue gemeter anjing, kata gue kagak bisa. Ini ada, ini kata gue. Ini ada nih, kata gue. Ini yang Kobe pengen nih, kata gue nih. Goblok kagak? Bang, lu mau ngapain? Kata Agil. Gue mau ngeluarin HP Gil. Kata gue begini tangan gue gemeteran Pas gue mau giniin, gue apa yang lagi di pikiran gue yang kedua? Ini kalau mukanya hancur gimana ya? Anjing, gue belum siap.
Tapi gue punya feeling ini nggak mau di videoin ini. Soalnya apa satu, gue ngerasa berat juga be, berat badan gue asli di situ. Kata gue nih apa nih kata gue nih kan, udah dah kata gue. Nah Berarti lu cukup lama tuh berhenti? sekitar ya nggak lama-lama banget, sekitar 3 menitan lah. Akhirnya gue mau nengok ke kanan nggak berani. Gue mau nengok ke Agil aja malah ke kiri nengoknya olehnya. Gil, iya bang kata dia. Main kode-kodean tuh gue sama dia tuh. Udah Gil, jalan aja pelan-pelan Gil kata gue. Bismillah Gil kata gue. Masih kenceng be, masih ada di sebelah gue. Berasa banget lah pokoknya. Bukan berasa lagi. Gue jalan lagi pelan. Itu kayak ngikutin kresek. Gue pikir apa tadinya be? Jas hujan dong, jas yang plastik dong gue. Sampai gue berhenti lagi gue kresek-kresekin, tapi bukan katanya. Gue pikir gue dong Agil pun sama. Penasaran juga dia dengar berarti. Sama dikata sama. Jalan lagi, udah kata gue jalan lagi be. Des, tuh udah nyampe lah, buat mau nyampe tuh namanya kandang sapi. Diketawain gue anjir. Sama itu. Gue nggak tahu itu siapa, ada yang ngetawain gue intinya. Tapi posisinya di atas gue denger ya. Ah bodo amat ah, yang penting alhamdulillah gue udah ketemu kandang sapi udah seneng. Ya kan kalau udah kandang sapi mah udah enak lah kata gue. Yang anehnya tiba-tiba ada si bos gue teriak, woi lah kata gue, lah udah nyampe Gil, lah depan bocah Gil kata gue. Lah iya bang, nyampe bang, cepet amat bang kata dia kan. Kata gue Gil, ilalangnya mana ya Gil ya kata gue. Ilalang apaan sih bang? Setahu gue kita lewatin ilalang dulu dikit kata gue. Baru nih nyampe ke sini. Ah tahu bang, gue mah gak tahu jalan, udah lupa. Udah bodo amat tiba-tiba nyampe, bener nyampe enggak ya? Gue jalan sama lah ngomongin begitu ngobrol berdua kiri kananan. Ah nyampe bener kita gak halu itu bocah bener itu bos gue teriak-teriak. Akhirnya buset dah lu. Jalan cepet amat lu. Jalan cepet amat kata gue. Cepet amat dari mana sih kata gue. Jalan lama buat begini kata gue. Gue juga mikirin malah gak nyampe-nyampe. Lu jalan gak nyampe setengah jam katanya. Yang ngeselin lagi bang, apaan be? Si bos tuh nanya, bukan ada yang nanya dong. Kan si bos kan naik ojek duluan kan, kata gue amanin kan. Ada rombongan lain tuh yang nanya sama orang situ lah. Lah itu temen lu tadi yang berdua mana? Jalan kaki teman gue mah. Gue doang yang naik ojek. Buset jalan kaki kata dia. Buset. Itu dicariin juga belum tentu ketemu malam-malam. Buset ya. Sampai ada yang ngomong kayak gitu be, ngeselin gak? Warga sekitar apa gimana tuh? Enggak, pendaki juga. Maksudnya mulutnya gitu nggak dijaga ya kan. Kata gue buset sampai ngomong kayak gitu ya kan. Lah itu kagak, itu bocah nongol kata dia udah nyampe kata dia kan. Buset alhamdulillah bang lu jalan ya alhamdulillah kata gue. Udah tuh akhirnya naik mobil bak, nyampe lah tuh akhirnya di base camp jam 9 sampai jam 10-an lah itu nyampe gue di base camp. Baru cerita banyak dan cerita gue sinkron be. Dan cerita gue itu yang berlima-lima itu sama cerita gue. Yang dilihat sama. Yang dilihat sama, yang dirasain sama, yang pas Agil bilang yang tadi tuh yang jalan kresek-kresek pun tuh cerita bang. Tadi gue mau ngomong bang, katanya di samping kita tuh ada orang. Dan ceritanya itu dan gua sama yang lain itu nyambung semuanya. Gila nggak tuh Rinjani itu. Pasti dari sebuah kisah ada pelajaran yang bisa diambil. Betul banget itu mah. Dan terakhir nih gua mau nanya lu ada pesan-pesan nggak kira-kira buat teman-teman yang baru maupun yang udah expert di bidang pendakian apa kira-kira? Kalau paling ya buat yang baru-baru aja kali ya. Kalau yang udah biasa mungkin dia udah paham harus ngapain aja di gunung ya kan. Kalau yang baru-baru sih intinya jangan ngeremehin. Lu mau pergi kemanapun, gunung manapun, misalkan hiking ya gunung manapun itu jangan pernah ngeremehin. Kalau bisa tuh alat pun segala semua tuh harus safety lah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lu harus jaga sopan santun. Ya. Mau bagaimanapun itu lu tetap tamu. Bener nggak? Lu yang datang berarti lu tamu dong. Mereka yang punya kawasan intinya ya kan. Ya, intinya lu sopan dia sopan. Benar. Lu aneh-aneh ya lu ngerasain akibatnya sendiri nanti. Ya mudah-mudahan sih lu nggak aneh. Intinya satu lagi kalau emang lu ngerasa kayak yang lagi dapet itu ya kan jangan maksain lah. Iya. Itu juga emang ya percaya nggak percaya itu juga ngaruh lah. Berarti perjalanan lu. Lagian kan fisik juga pasti terganggu ya. Betul terganggu. Orang otomatis yang cewek pun risih dong kalau naik sambil jalan. Nah intinya jangan maksain lah kalau emang itu bisa lain hari ya kan. Gunung itu intinya nggak akan kemana-mana. Oke, bener banget ya teman-teman. Apa yang udah disampaikan sama Bang Rian atau Bang Gepeng barusan.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak ya. Gue Riko Kobe dari HS Story 666 sama Bang Rian atau Bang Bang Gepeng. Bang Gepeng. Sama aja ya. Siap. Kita pamit. Oke.